Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dengan NIM 2012130113. Di sini saya akan membuat video tentang eh, strategi implementasi pendidikan multikultural dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ghazali MPD. Baiklah, setelah melakukan review dari beberapa artikel tentang pendidikan multikultural, maka saya memilih mengulas isu tentang strategi implementasi pendidikan multikultural dalam masyarakat pluralistik Indonesia. Nah, tentu kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Konsep dasarnya apa? Jadi konsep dasar pendidikan multikultural itu adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, tujuannya apa? Jadi, tujuan untuk memahami konsep dasar ini, tujuannya adalah untuk membentuk toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan sosial. Nah, jadi dalam konteks Indonesia inilah yang pluralistik, pendidikan multikultural berperan penting dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya, komponen yang ada dalam strategi implementasi. Tentu kita mempunyai 6 komponen seperti yang sudah tertera pada slide PPT. Yang pertama itu adalah integrasi nilai multikultural dalam kurikulum, yakni memasukkan materi toleransi, keadilan, persamaan hak, dan nilai-nilai lokal dalam semua mata pelajaran. Ini berguna untuk menekankan pada pembelajaran konstekstual dan berbasis lingkungan sosial peserta didik. Kemudian yang kedua ada yang namanya peningkatan kompetensi guru. Jadi diadakannya lah pelatihan guru tentang pendekatan pengajaran inklusif. Jadi guru itu harus menjadi teladan dalam menghargai keberagaman. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan budaya sekolah yang inklusif, menciptakan iklim sekolah yang menghargai semua latar belakang siswa. Jadi untuk menegakkan aturan anti diskriminasi dan memperkuat solidaritas. Penerapan metode pembelajaran partisipatif. Nah, ini menarik yang keempat. Dalam lintas budaya, studi kasus, simulasi, dan proyek kolaboratif. Gunanya apa? Untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap prasangka dan stereotip. Kemudian yang kelima adalah yaitu kolaborasi dengan komunitas dan keluarga. Melibatkan masyarakat lokal dan keluarga dalam kegiatan sekolah. Itu untuk menumbuhkan sikap saling memahami antar kelompok etnis dan agama. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dan media edukasi multikultural. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dan media edukasi multikultural dengan mengakses ke konten pembelajaran lintas budaya secara digital, pemanfaatan media sosial untuk kampanye toleransi dan keberagaman. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membuat toleransi dengan lintas budaya secara digital. Nah, tentu di dalam melakukan strategi ini tentu ada tantangannya. Tantangan untuk mengimplementasikan ini apa saja, yaitu adanya prasangka antar kelompok terutama di daerah konflik sosial, kurangnya pemahaman guru dan tenaga pendidikan tentang konsep multikulturalisme, dan kemudian adanya ketimpangan ekonomi dan pendidikan yang masih tinggi menghambat kesetaraan. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi. Dan yang paling penting inilah ketimpangan ekonomi. Pendidikan yang masih tinggi menghambat kesetaraan, itu tantangan yang sangat berpengaruh lah dalam mengimplementasikan, menerapkan strategi yang ada. Kemudian solusinya, solusi yang kita bisa lakukan adalah yaitu yang pertama bisa bersosialisasi
dan pelatihan guru secara berkelanjutan. Kemudian mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang mendorong inklusi dan toleransi. Menjadikan pendidikan multikultural sebagai bagian dari karakter nasional, jadi melalui program Merdeka Belajar. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari strategi ini, untuk mengimplementasikan strategi ini, yaitu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematik. Nah, tentu harus menyeluruh, komprehensif di sini dan sistematik di sini dimaksudkan terstruktur dan terencana dan teratur. Artinya tidak hanya pada aspek kurikulum saja, tetapi juga pada guru, lingkungan sekolah, keterlibatan masyarakat, dan kebijakan negara. Tentunya dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, strategi ini bisa saja menjadi kunci penting dalam membangun generasi yang toleran, adil, dan demokratis. Nah, mungkin itu saja sekilas mengenai isu tentang strategi implementasi pendidikan pluralistik di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.